Bab 161. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Chu Qinglong selesai mengeksekusi 18 teknik tinju macan putih, Lin Huan memikirkan detailnya dalam pikirannya. Jurus ini, Sungai Gunung Mengaum Harimau, awalnya juga disebut sebagai jurus sengit, namun Lin Huan tidak mampu melepaskan kekuatan harmoni Qi Yin Yang, jadi ia tidak dapat melepaskan kekuatan jurus ini. Namun, kecepatan Lin Huan tidak bisa diremehkan, karena gerakan tiba-tiba ini, sekali lagi menghantam mata Chu Qinglong. Chu Qinglong segera terpukul saat bintang muncul di matanya, dan dia terus mundur selangkah. Awalnya, Lin Huan tahu bahwa teknik tinjunya tidak memiliki banyak kekuatan, jadi dia secara khusus memilih untuk menghancurkan area di mana Chu Qinglong lebih rentan. Saat ini, Chu Qinglong masih belum mengetahui asal mula teknik gerakannya, jadi dia tidak bisa menghindari pukulan dan tendangannya sendiri. Tinju itu mendarat tepat di depan mata Chu Qinglong, segera menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Chu Qinglong memarahi tanpa henti, dan berpikir, Lin Huan ini benar-benar kejam. Dengan kekuatan penuhnya, dia menabrak Lin Huan sekali lagi. Baru saja, Lin Huan telah melihat semua teknik tinjunya, dan telah mengenali posisi tinju tersebut, serta asal-muasal tinju tersebut. Namun, dia masih tidak bisa memukul Lin Huan dengan tinjunya, dan membuang banyak tenaga. Namun, Lin Huan tidak hanya mengetahui arah dan asal tinju itu, dia juga tahu cara menggunakannya. Oleh karena itu, saat Chu Qinglong melancarkan pukulannya, Lin Huan juga melepaskan seni tinju macan putih miliknya. Pada saat itu, meskipun Lin Huan tidak menggunakan banyak kekuatan, dia mampu berulang kali menghantamkan tinjunya ke tubuh Chu Qinglong. Chu Qinglong, sebaliknya, gagal berulang kali saat dia mengertakkan gigi karena kebencian. Melihat Lin Huan kembali, semua saudara tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak. Chu Qinglong sangat marah dan berteriak, Lin Huan, kamu penjahat yang tercela dan tidak tahu malu, kamu benar-benar mencuri keahlianku, dan melihat tangan dan kakiku, dan benar-benar belajar bagaimana menggunakannya untuk dirimu sendiri. Di antara semua seniman bela diri, ini adalah yang paling tercela. Lin Huan tertawa, dan berkata, dunia apa ini sekarang, saya tidak peduli seni bela diri apa yang dia miliki, selama kamu mempelajarinya, saya akan menggunakannya. Ini hanya bisa disalahkan karena tangan dan kakimu terlalu mudah untuk belajar. Kata-kata Lin Huan membuat Chu Qinglong terdiam. Lagi pula, meskipun orang-orang di dunia persilatan kuno lebih memperhatikan keterampilan sekte mereka sendiri, mereka tidak suka mempelajari keterampilan orang lain secara diam-diam. Apalagi mereka yang mencuri ilmu bela diri menjadi sasaran kritik. Tapi sekarang masyarakat modern, tradisi kuno sudah hancur. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Lin Huan tidak salah, dia telah mempelajari seni bela diri sendiri selama bertahun-tahun sebelum dia dapat mempelajarinya. Namun, Chu Qinglong sangat marah pada Lin Huan karena menggunakan trik licik untuk menghancurkan masyarakat Azure Dragon, dan itu membuatnya meremehkan Lin Huan karena mempelajari teknik tinju harimau putih miliknya sendiri. Melihat Chu Qinglong sangat marah padanya, Lin Huan tidak berani meremehkannya. Bagaimana dia bisa dengan tenang menyaksikan Chu Qinglong meninju? Dia hanya melihat bahwa Chu Qinglong sangat kuat. Awalnya, dia meninju harimau putih, tapi di tengah jalan berubah menjadi harimau pertarungan naga dan menghantam Lin Huan. Ini adalah pertama kalinya Lin Huan melihat gaya bertarung seperti itu, dia dengan cepat mengelak karena panik. Dan ketika Chu Qinglong menyerangnya dengan 3 pukulan, dia sendiri harus mundur 3 langkah. Tak berdaya, dia mengambil kesempatan untuk menggunakan White Tiger Cloud Life. Langkah ini hanyalah ilusi dan tidak nyata, yang paling aneh dari semuanya. Tiba-tiba mencapai punggung Chu Qinglong, dia menabrak punggung Chu Qinglong. Namun, kekuatan tinju Lin Huan tidak cukup. Mengetuk punggung Chu Qinglong seperti memukul drum besar, tidak mampu menjatuhkannya, dan karenanya, tidak dapat menggunakan gerakan selanjutnya. Chu Qinglong telah menunggu kesempatan ini dan tidak bisa menahan tawa, Lin Huan, kamu pasti mati. Lin Huan terkejut, dia hanya melihat Chu Qinglong melepaskan kedua tinjunya pada saat yang sama, menjadi sangat kuat. Pukulan ini memiliki nama yang sangat terkenal, disebut naga dan harimau tak terkalahkan, dan merupakan jurus tinju macan putih yang paling kuat. Hampir banyak hero yang mati akibat jurus ini. Karena teknik tinju ini seolah-olah telah mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuh petinju,
jika ia terkena pukulan tersebut, meridian di seluruh tubuhnya akan patah dan seluruh tubuhnya akan lumpuh. Yang berat akan mati kehabisan darah di tempat. Teknik Chu Qinglong digunakan terlalu tiba-tiba, dan ketika saudara-saudara melihatnya, mereka sudah terlambat. Peng! Ketika Lin Huan terkena tinju dari jarak dekat, dia berteriak saat tubuhnya terlempar jauh seperti karung. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan keras dan berhenti bergerak. Chu Qinglong tertawa, mengetahui bahwa Lin Huan sudah mati. Bagaimana anak buah Tai Ying bisa memenuhi janjinya, mereka pasti akan mencoba membunuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia membalikkan badan dan bersembunyi di dalam mobil. Chu Qinglong menghitung bahwa dia akan bersembunyi di dalam gerbong untuk sementara, dan kapan saja jika salah satu anggota kelompok Tai Ying telah menyerang, masih ada peluang baginya untuk melarikan diri ke atas gunung dengan kemampuannya sendiri. Semua saudara diliputi kemarahan yang wajar ketika mereka melihat Lin Huan dipukuli sampai mati. Mereka meraung, Saudara Huan, kita harus membalaskan dendam Saudara Huan. Terlebih lagi, air mata panas mengalir di mata Gagak, berpikir bahwa selama bertahun-tahun ini, dia telah bertemu dengan Tuan yang baik yang sangat menghargainya, tetapi sekarang dia telah mati dengan kematian yang menyedihkan di bawah pukulan Chu Qinglong. Dia mau tidak mau dipenuhi dengan kebencian, dan berteriak dengan keras, saudara-saudara, pukul dia dengan kejam. Pukuli Chu Qinglong, si pencuri, ke dalam sarang lebah untuk membalas dendam kepada saudara kita Huan. Jika dia tidak mengatakannya, saudara-saudara tidak akan mampu menahannya lagi. Dengan mengatakan itu, masing-masing dari mereka dengan kejam menabrak mobil tempat Chu Qinglong bersembunyi, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak terbatas. Meski merupakan mobil anti peluru, namun dihantam oleh begitu banyak senjata satu demi satu. Semburan tembakan tidak bisa tidak terjadi. Betapapun bagusnya mobil itu, ia mengalami luka parah akibat daya tembaknya. Melihat kaca anti peluru telah pecah, Chu Qinglong hanya bisa memegangi kepalanya dan bersembunyi di bagian bawah gerbong, tidak berani bergerak sama sekali. Lin Huan menderita luka parah di kedua tinjunya dan terjatuh ke tanah. Saat itu, semua meridian di tubuhnya telah rusak dan dia pingsan. Namun, fisik Lin Huan secara alami berbeda dari orang biasa. Fisik Lin Huan telah dimodifikasi oleh seni tertinggi, dan tidak lagi sama dengan orang normal. Jadi, jika pukulan sekuat itu mendarat pada orang biasa, mereka pasti sudah mati sejak lama. Namun saat tinju tersebut mengenai tubuh Lin Huan, justru menimbulkan efek yang tidak terduga. Setelah Lin Huan pingsan karena tinjunya, harmoni Qi Yin yang di tubuhnya telah melindungi pembuluh darah jantungnya pada saat kritis itu. Kemudian, untaian Qi ini secara spontan memasuki 8 meridiannya yang luar biasa dan mengalir ke ratusan tulang di tubuhnya. Dalam waktu singkat, seluruh sistem saraf Lin Huan, termasuk ujung saraf terkecil, ditembus oleh harmoni Qi Yin Yang. Artinya meskipun Lin Huan telah mengembangkan Qi harmoni Yin Yang dan juga telah mencapai tahap formasi inti di tubuhnya. Namun meski begitu, Lin Huan tidak bisa membiarkan auranya menembus, dan membiarkannya terjadi pada dirinya sendiri. Karena cedera berat Lin Huan, nafas harmoni Qi Yin yang sangat mistis ini sebenarnya terhubung sepenuhnya, karena 8 meridiannya yang luar biasa telah dihancurkan oleh Chu Qinglong. Lin Huan secara alami tidak tahu bahwa di bawah kesempatan yang begitu beruntung, dia benar-benar berhasil membuka meridian Ren Du dan Du, dan mencapai alam hati air tenang. Ranah transformasi hati mengacu pada orang-orang yang mempraktekkan seni tertinggi. Mereka memiliki pemahaman dasar tentang kemampuan mistik Qi harmoni Yin Yang, dan mampu menggunakannya sesuai keinginan dan melepaskannya kapanpun mereka mau. Saat ini, sudah jam 10 pagi. Sinar matahari menyinari hutan. Semuanya hidup. Semua saudara diliputi amarah, dan setelah memukuli Chu Qinglong, mereka tidak menyadari perubahan pada Lin Huan. Jika mereka bisa memperhatikan hal ini, mereka pasti akan terpana oleh pemandangan ajaib di depan mereka. Dan karena hal ini menciptakan sebuah lingkungan di mana seseorang dapat mencapai penguasaan penuh dari kondisi hati ketenangan. Lin Huan masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun ia sudah merasakan seluruh bagian tubuhnya yang terluka perlahan pulih. Selain itu, karena sinar matahari pagi yang cerah dan tak terbatas, yang hangat dan hangat menyinari tubuh Lin Huan, menciptakan semacam lingkungan rumah kaca. Tubuh Lin Huan terawetkan sepenuhnya di rumah kaca ini. Selanjutnya, harmoni Qi Yin yang dalam tubuh Lin Huan terhubung dari atas ke bawah,
dan setelah sirkulasi berulang kali, itu sebenarnya menciptakan semacam gaya gravitasi. Faktanya, harmoni Qi Yin yang awalnya terbentuk dari esensi Yin dan Yang, dan manusia lahir dari esensi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, konvergensi esensi Yin dan Yang secara alami memiliki efek ajaib dalam merebut kekayaan langit dan bumi. Oleh karena itu, matahari telah terbit, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang sangat diperlukan bagi semua makhluk hidup. Itu adalah kondisi penting untuk memberi makan semua makhluk hidup. Alhasil, setelah Qi harmoni Yin yang terhubung, gaya gravitasi yang terbentuk justru terkait dengan sinar matahari. Dalam sekejap, sumber cahaya sinar matahari pagi, energi paling ajaib di dunia, ditransfer ke tubuh Lin Huan melalui media ajaib harmoni Yin Yang Qi. Pada saat ini, hanya seberkas cahaya yang terus-menerus ditanamkan ke dalam tubuh Lin Huan, dan di bawah pemasukan sinar cahaya, tubuh Lin Huan benar-benar mulai memancarkan cahaya suci yang tak tertandingi. Saudara laki-laki Taiying dipenuhi amarah, pertempuran masih sangat intens. Pada titik ini, Crow melambaikan tangannya dan berkata, jika kita terus menembakkan 100 senjata kita, bahkan makhluk abadi seperti dia akan kesulitan menghindari kita. Saya khawatir dia sudah dibunuh oleh kita. Saudara, turun dan temukan mayat Chu Qinglong. Biarkan dia mati bersama saudara Huan. Petik 2. Semua saudara marah saat mereka berlari menuruni gunung sambil bersiul keras. Saat Chu Qinglong bersembunyi di kereta, dia telah mendengar teriakan yang memenuhi pegunungan dan dataran, dan tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik baginya. Dia segera membuka pintu mobil, dan membalikkan badan ke bagian bawah mobil, berpikir bahwa begitu mereka menggeledah kereta dan tidak menemukan jejaknya, mereka pasti akan panik. Semua saudara bergegas turun dari gunung. Crow adalah orang pertama yang tiba di depan gerbong, melihat mobil yang berlubang, dia bahkan tidak bisa mengangkat matanya. Saya khawatir Chu Qinglong sudah dipukuli, menjadi pasta daging. Dia melambaikan tangannya dan berkata, buka pintu kereta, dan turunkan Chu Qinglong. Saat ini, dua bersaudara sudah pergi. Ketika mereka membuka pintu mobil, mereka tidak melihat setengah bayangan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tidak bagus, Chu Qinglong lari. Semua saudara langsung menjadi kacau karena mereka terus-menerus mengumpat dan mencari kemana-mana. Chu Qinglong sudah turun dari kereta, dan dengan satu langkah, dia melewati kepala pria itu. Dengan beberapa langkah, dia sampai di hutan lebat, dan semua saudara tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, di mana dia. Tiba-tiba, semua orang menembakkan senjata ke arahnya. Kemudian, Chu Qinglong mengelak lagi dan lagi sampai dia sampai di belakang pohon besar. Melihat hujan peluru, Chu Qinglong tidak bisa bertindak gegabah. Crow berteriak, kalian terus berjuang, lindungi kami, dan kami akan menyusul. Melihat itu, Chu Qinglong tahu ada yang tidak beres, dan berkata dalam hatinya, Taiying ini pasti tidak akan kekurangan orang yang mampu. Crow memimpin saudara-saudaranya dan menerobos ke dalam hutan pegunungan, dan telah melihat tempat persembunyian Chu Qinglong. Dengan lambaian tangannya, dia membuat saudara-saudaranya perlahan-lahan mengelilinginya. Tapi burung gagak telah mengabaikan kemampuan Chu Qinglong. Melihat pengepungan semakin mengecil, Crow mau tidak mau melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada saudara-saudaranya untuk melepaskan tembakan. Namun, tepat pada saat itu, Chu Qinglong tiba-tiba berbalik dan melepaskan senjata di tangan saudara-saudaranya. Sesaat kemudian, dia melompat ke belakang Crow dan meraih Crow. Meskipun Chu Qinglong tidak memiliki senjata di tangannya, pukulannya yang berat sudah begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk dilihat. Gagak sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak berani mengatakan hal besar. Chu Qinglong memegangi burung gagak itu dan mundur selangkah demi selangkah, sambil berteriak, jangan mengejarnya, jika kamu terus mengejarnya, dia akan segera mati. Gagak menutup matanya rapat-rapat, meskipun dia takut, memikirkan bagaimana saudara Huan mati di tangannya, dia tidak bisa tidak membencinya, dan berpikir dalam hati bahwa meskipun dia mati, dia tidak bisa membiarkan pria ini bebas, jika tidak, bagaimana dia bisa menghadapinya. Kematian saudara Huan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saudara-saudara, jangan khawatirkan saya. Tembak, tembak, balas dendam untuk saudara Huan. Chu Qinglong terkejut, dia tidak menyangka gagak ini begitu kurus, tidak terlalu berbobot sama sekali, melainkan sangat setia dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana saudara-saudara ini bisa melakukan sesuatu padanya? Mereka semua berteriak serempak, kepala pengawas, kamu tidak boleh mati.
Saudara Huan sudah mati, jika kamu mati, apa yang harus kami lakukan? Semua saudara setuju secara serempak. Gagak memelintir lehernya, matanya penuh duka dan terisak, saudara-saudara kita dari perkumpulan Taiying telah diintimidasi beberapa kali oleh perkumpulan Azure Dragon, saudara-saudara kita selalu menjaga ekor kita di antara kedua kaki kita. Sejak saudara Huan menjadi penjabat Master Sekte, tidak hanya dia membantu kami melampiaskan kemarahan kami, dia juga membunuh banyak orang dari Azure Dragon Society. Dia juga membunuh 2 ahli dari Azure Dragon Society, Ezio Wolf dan Cobra, benar-benar bangga dan bangga. Tapi sekarang, saudara Huan telah dipukuli sampai mati oleh Chu Qinglong. Setelah Chu Qinglong ini kembali hidup, kami, Taiying, tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik lagi, demi persekutuan Taiying kita, tembaklah. Petik 2. Kata-kata ini begitu berapi-api sehingga saudara-saudara tidak bisa menahan tangis. Chu Qinglong awalnya mendengar bahwa serigala abu dan kobra telah mati seolah-olah mereka disambar petir, dan berpikir bahwa kedua jenderalnya telah mati di tangan Lin Huan. Tapi kemudian dia mendengar bahwa Crow bertekad untuk mati, dan dia mulai khawatir, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Gagak berteriak, "Tembak, jika kamu tidak menembak, dia akan kabur lagi." Chu Qinglong memegangi burung gagak itu dan dengan cepat mundur ke dalam hutan. Burung gagak sangat marah dan berteriak, "Tembak, saudara-saudara, balas dendam untuk saudara Huan." Semua saudara tidak bisa tidak mengambil keputusan. Satu demi satu, mereka mengangkat pistol dan bersiap menembak. Saat ini, sebuah suara datang dari tempat yang tidak diketahui. Balas dendam untuk apa? Aku belum mati. Semua saudara terkejut, lalu melihat Lin Huan tanpa sadar telah muncul di hadapan semua saudara. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, semua saudara menatap Lin Huan dengan kaget. Adapun Crow, dia berteriak kegirangan dan keheranan, "Saudara Huan, kamu belum mati." Lin Huan tersenyum dan sedikit mengangguk. Chu Qinglong memandang Lin Huan dengan tidak percaya, sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, Lin Huan ini sungguh terlalu aneh, tidak peduli siapa yang terkena 2 pukulan beratku, dia pasti akan mati. Siapa sangka setelah tergeletak di tanah beberapa saat, bocah itu benar-benar keluar hidup-hidup. Dalam sekejap, Chu Qinglong tidak hanya sangat terkejut, dia juga merasa itu sangat aneh. Lin Huan masih tersenyum, senyuman di wajahnya jahat, tetapi dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin Sekte Chu, kita belum selesai bertarung, ayo bertarung lagi." Chu Qinglong dengan dingin mendengus, dan berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Begitu aku melepaskannya, kamu akan, secara acak, memukuliku sampai mati." Semua saudara saling memandang dengan marah, tetapi Lin Huan masih tertawa keras, seolah-olah itu bukan urusannya, dan berkata dengan lembut, "Tetapi jika kamu tidak melepaskannya, dengan kecepatan tombakku, bahkan sebelum kamu dapat membuat suatu gerakan, kamu mungkin akan mati di bawah tombakku. Oleh karena itu, kamu harus terus bersaing denganku. Jika kamu mengalahkanku, mungkin aku akan membiarkanmu hidup di dahi." Lin Huan membelai pistol di tangannya dan tersenyum. Chu Qinglong menjadi semakin khawatir, karena apa yang dikatakan Lin Huan benar. Di bawah pengaruh peluru Lin Huan, dia, dengan tangan kosong, sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membunuh burung gagak tersebut. Namun, dia tidak mau mengambil risiko dan bersembunyi di belakang gagak. Sebaliknya, dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan meraih tenggorokan gagak sambil berkata, "Letakkan tombakmu, atau aku akan mencekiknya." Mata Lin Huan menunjukkan sedikit rasa dingin, dan berkata, "Chu Qinglong, kamu juga orang hebat yang kejam. Bagaimana kamu bisa sampai menyandera? Tidakkah kamu takut reputasimu akan ternoda? Anda pikir saya tidak akan bisa membunuh Anda jika Anda melakukan ini, jadi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Jika saya ingin membunuh Anda pasti akan mati. Jadi apakah Anda ingin berkompetisi atau tidak? Anda tidak punya pilihan." Petik 2. Kata-kata Lin Huan berat, membuat Chu Qinglong terdiam. Tapi dia tahu di dalam hatinya, dengan kecepatan Lin Huan, jika dia ingin langsung menerobos garis pertahanannya dan membunuhnya, itu pasti mungkin, dan pada saat itu, jika dia ingin membunuh Crow, dia bahkan tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjatuhkan Crow. Gagak, tersandung ke tanah, terbatuk-batuk. Beberapa saudara laki-lakinya buru-buru membantunya berdiri.
Semua saudara mengangkat tombak mereka dan mengarahkannya ke Chu Qinglong. Lin Huan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada saudara-saudaranya untuk meletakkan tombak mereka, dan berkata, "Aku akan menepati janjiku, kalian semua singkirkan tombakmu." Semua saudara telah mendengarkan Lin Huan, dan mau tidak mau mengambil kembali tombak mereka. Chu Qinglong berjalan ke tengah jalan utama, dan semua saudara berpisah. Ketika Chu Qinglong mencapai tengah jalan utama, Lin Huan juga dikawal oleh banyak orang untuk berdiri di depan Chu Qinglong. Lin Huan melambai dan saudara-saudaranya berpencar. Lin Huan tersenyum pada Chu Qinglong dan melambai, "Sekte Master Chu, silakan bergerak." Ketika Lin Huan jatuh ke tanah, dia mengira dia telah terbunuh. Tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat ini, dia sebenarnya sedang berdiri tepat di depannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan merasa takut. Namun, setelah seseorang menjadi takut, mereka seringkali menggunakan kekuatan penuhnya. Chu Qinglong saat ini seperti serigala lapar, dengan ganas menerkam ke arah Lin Huan, menggunakan Fierce Tiger Death Chance. Pada saat itu, Lin Huan telah membuka dua meridian dan juga memahami metode untuk melepaskan harmoni Qi Yin yang di tubuhnya. Akibatnya, ketika tinju Chu Qinglong menghantam, Lin Huan sebenarnya sedikit memiringkan tubuhnya, kecepatannya tidak terbayangkan, dia sudah bergegas ke sisi suara Chu Qinglong. Serangan Chu Qinglong mendarat di udara kosong, berturut-turut mengayunkan 3 pukulan, setiap pukulan lebih cepat dari yang terakhir, tetapi Lin Huan dapat dengan mudah menghindari semuanya. Chu Qinglong sangat marah. Jelas sekali bahwa setelah terluka parah, Lin Huan yang pulih tidak dapat lagi dibandingkan dengan saat itu. Pada saat ini, teknik tinjunya seperti permainan anak-anak baginya. Bahkan pakaiannya pun tidak bisa disentuh. Dia marah sekaligus marah pada saat bersamaan. Dia merasa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Seketika, Qi-nya memasuki dantiannya, dan kedua tinjunya menyerang. Pukulan Chu Qinglong ini menggunakan kekuatan penuhnya, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ketika saudara-saudara melihat ini, mereka terkejut. Pada saat itu, Chu Qinglong mengulurkan kedua tinjunya, angin bertiup ke wajahnya, menyebabkan pasir dan batu beterbangan. Lin Huan sedikit terkejut. Di zaman sekarang ini, untuk mampu menumbuhkan kekuatan batin hingga tingkat seperti itu bukanlah hal yang mudah. Tapi Lin Huan memiliki Qi harmoni Yin Yang, jadi aura ini sangat mistis, jauh melebihi pernapasan batin orang normal. Alhasil, saat mengayunkan tinjunya, Lin Huan justru terbang ke udara tanpa ada angin, dan justru terbang hingga 3 meter di udara. Semua orang kagum. Adegan seperti ini hanya bisa disaksikan di TV saat seniman bela diri sedang bertarung. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan dengan jelas di depannya. Lin Huan melayang di udara, kepala menunduk dan kaki menunduk. Pukulan Chu Qinglong menghantam udara kosong, dan sosok Lin Huan tidak terlihat. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat Lin Huan, dan urat di kepalanya segera keluar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Itu karena Lin Huan telah mengayunkan tinju yang menghantam bagian atas kepalanya dari udara. Jika pukulan ini dilakukan di tanah, namanya adalah gunung dan sungai raungan harimau. Tapi ketika Lin Huan jatuh dari udara, itu sangat aneh. Namun, kekuatan seni tinju itu sangat mengejutkan. Chu Qinglong merasa pukulan itu hanya berjarak 1 kaki dari kepalanya, tapi itu sudah membuat wajahnya sakit. Di saat putus asa, Chu Qinglong mengangkat tinjunya untuk memblokir. Chu Qinglong ini memang bukan orang biasa, dalam situasi pasif seperti itu, dia mampu dengan paksa memblokir tinju Lin Huan. Tapi Lin Huan telah menghantam dari atas, yang satu memegang keunggulan, sementara yang lain memegang kekuatan tinjunya. Ketika tinju itu mengenai tinju Chu Qinglong jatuh berlutut dengan suara putong. Lin Huan melompat turun, dan menatap Chu Qinglong dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lin Huan tersenyum dan berkata, "Pemimpin Sekte Chu, kamu telah kalah, apalagi yang ingin kamu katakan?" Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Chu Qinglong dia dihancurkan hingga berlutut di depan pihak lain. Dia hanya merasa bahwa ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya dan menjadi marah sesaat. Semua saudara tertawa terbahak-bahak, mereka semua terkejut dengan keterampilan luar biasa Lin Huan, dan ketika mereka melihat Chu Qinglong yang kalah berlutut di tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, "Pemimpin Sekte Chu, kamu telah dipukuli sampai ke titik berlutut dan memohon pengampunan. Mengapa kamu masih tidak bersedia?" Hahaha.
Chu Qinglong merasa segala sesuatu di daerah pegunungan dipenuhi dengan tawa yang mengejek. Dalam sekejap, matanya terbuka lebar, dipenuhi kebencian, dan mata merahnya seakan menyala-nyala seolah hendak menelan langit dan menelan bumi. Lin Huan berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, "Master Sekte Chu, kamu telah dikalahkan olehku, dan masyarakat Azure Dragonmu sekarang ada di tanganku. Kamu boleh pergi, aku tidak akan membunuhmu." Petik 2. Semua saudara-saudaranya tidak dapat memahami mengapa Lin Huan sebenarnya ingin melepaskan Chu Qinglong, dan menjadi bingung karenanya. Tetapi ketika Chu Qinglong mendengar bahwa Lin Huan dengan baik hati membiarkannya hidup, sepertinya dia telah sangat dipermalukan, dia membalikkan tubuhnya dan dengan kedua tinjunya, dia menghantam ke arah Lin Huan. Bukan hanya pukulan Chu Qinglong yang sangat kuat dan kejam, itu juga merupakan pukulan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk dipukul oleh Chu Qinglong menyerang. Lin Huan mau tidak mau menghindar berulang kali. Semua saudara tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Lin Huan menghindari beberapa pukulan sebelum akhirnya ditinju di dada pukulan Chu Qinglong berteriak, dan bergegas menyerang Lin Huan, kedua tangannya menghalangi jalur tinju, dengan cepat mundur sampai dia berada di depan mobil. Melihat bahwa dia tidak punya tempat tujuan, Lin Huan menatap mobil dari belakang, membalik, dan mendarat di belakang Chu Qinglong. Lin Huan terkejut, dan menghela nafas. Chu Qinglong berbalik lagi dan menyerang dengan tinjunya sekali lagi. Pada saat ini, Chu Qinglong memiliki strategi bunuh diri sepenuhnya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pahlawan generasi pertama Chu Qinglong ini sebenarnya digagalkan olehnya berkali-kali. Dia merasa seperti telah mengalami penghinaan yang sangat besar. Jika dia mencoba mencurinya lagi, dia mungkin akan mati. Itu sebabnya dia menggunakan taktik bunuh diri. Pada saat itu, Lin Huan merasa sangat bersalah, berpikir bahwa dia seharusnya membunuhnya setelah mengalahkannya saat itu. Awalnya, dia ingin membuatnya tetap hidup, tapi dia tidak menyangka dia akan begitu galak. Niat baiknya dianggap sebagai penghinaan. Lin Huan tidak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Karena ada pertempuran, pasti ada pertumpahan darah dan pengorbanan. Jika Anda tergerak oleh belas kasih, itu tidak berarti Anda sangat baik. Sebaliknya, itu berarti Anda sangat munafik. Selain itu, jika Anda tidak cukup kejam, Anda mungkin akan menjadi orang berikutnya yang dikalahkan di dunia seni bela diri. Lin Huan mengerutkan kening dan mendesah, "Karena Anda ingin mati, saya akan mengabulkan keinginan Anda." Angin tinju tiba, tetapi Lin Huan tidak menghindar, dan malah mengambil langkah besar ke depan. Saat gerakan kakinya semakin cepat, aura Lin Huan secara bertahap terkumpul di tinjunya. Jurus ini, Macan Putih Turun, tiba-tiba digunakan oleh Lin Huan, dan kekuatannya luar biasa. Semua saudara tercengang, karena jurus yang sama, Macan Putih Turun, sedang digunakan oleh Chu Qinglong. Meskipun sangat kuat dan angin kencang menyapu wajahnya, mereka masih bisa membedakan antara tubuh dan tinju. Ketika Lin Huan melakukannya, dia hanya melihat bahwa sosok Lin Huan sudah terlalu cepat, dan tidak dapat lagi terlihat dengan jelas. Selain itu, tidak diketahui kapan tinju itu berubah menjadi harimau ganas saat membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arah Chu Qinglong. Chu Qinglong langsung tercengang dan berteriak, "Betapa hebatnya, harimau putih turun gunung." Kekuatan pukulan ini tak terkalahkan, hampir sama dalam bentuk dan jiwa. Chu Qinglong tidak pernah berkultivasi ke tingkat seperti itu sepanjang hidupnya, tetapi Lin Huan, seorang anak kecil yang telah belajar di tempat, benar-benar mampu mengeluarkannya. Chu Qinglong tidak dapat menahan diri untuk berpikir cepat, dikatakan bahwa hanya para master leluhur yang dapat menunjukkan tingkat kultivasi seperti itu untuk Gunung Harimau Putih ini. Gurunya hanya melihat leluhur bela dirinya menggunakannya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mampu mencapai tingkat ini sepanjang hidupnya. Dia benar-benar telah menyaksikan alam misterius seperti itu dengan matanya sendiri. Jadi bahkan jika dia meninggal, dia akan beristirahat dengan tenang. Saat itu, tinju Lin Huan telah menggigit tinju Chu Qinglong. Chu Qinglong hanya merasakan bahwa di permukaan tinjunya, sebuah kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba menyembur keluar. Seolah-olah itu adalah semacam energi astral, dan membanjiri seluruh tubuhnya dari tinjunya sendiri. Energi astral itu tak terkalahkan, menyapu ke segala arah. Lin Huan tiba-tiba menarik tinjunya, dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dan pada saat Lin Huan menarik tinjunya, Chu Qinglong jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya.
Kedua bersaudara itu sangat terkejut oleh pemandangan yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka benar-benar lupa untuk bersorak dan hanya bisa menatap dengan bodoh pada pemandangan di depan mereka. Setelah waktu yang lama, semua orang kembali sadar. Segera, gelombang sorakan terdengar. Gagak memandang Lin Huan dengan ekspresi tidak percaya dan dengan hati-hati berjalan ke arah Lin Huan, berkata, "Huan, saudara Huan, kamu terlalu hebat. Saya khawatir mulai sekarang, kamu akan menjadi ahli dunia bawah nomor 1. Ekspresi Lin Huan tetap tenang sambil menggelengkan kepalanya. Dan berkata, "Gagak, kamu harus selalu ingat bahwa selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Jangan sombong dan terlalu percaya diri." Sejak Lin Huan memperoleh kekuatan seni bela diri kuno, meskipun nilai seni bela dirinya telah meningkat pesat, pada saat yang sama, Lin Huan menjadi khawatir. Ini karena kekuatan seni bela diri kuno masih ada di dunia ini, maka ahli sejati yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno akan tetap ada. Para ahli dunia lain ini hanya bersembunyi untuk sementara, tetapi jika suatu hari mereka muncul, musuh yang akan mereka hadapi akan sangat kuat. Tapi ini hanya kekhawatiran Lin Huan sendiri, lagi pula, ketika ahli seni bela diri kuno itu tidak muncul, semakin dia khawatir, semakin dia mengkhawatirkan mereka. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah mengurus semua urusan Taiying, dan hanya dengan begitu dia bisa menghadapi musuh yang lebih kuat. Lin Huan cukup senang dengan kesetiaan Crow. Dia tersenyum pada Crow dan berkata, "Gagak, saudara Huan tidak hanya melihat kesetiaanmu, aku juga mendengarnya. Agar kamu begitu setia, saudara Huan ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan." Lin Huan telah berkata, dan berkata dengan canggung, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat sepenuhnya setia kepada saudara Huan." "Apa yang saudara Huan katakan?" Lin Huan tersenyum, dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua saudara memandang Lin Huan dan berdiri di bawah puncak kembar jalur bulan purnama. Sinar matahari menyinari tubuhnya dan benar-benar memancarkan semacam pancaran cahaya yang aneh. Mereka tidak bisa tidak memujanya di dalam hati mereka. Karena di dalam hati saudara-saudara, tidak diketahui kapan Lin Huan menjadi semakin tidak terjangkau. Lin Huan secara alami tidak mengetahui perubahannya sendiri. Tetapi perubahan ini tersebar secara acak, dia tidak mengira itu karena dia masih menjadi dirinya sendiri. Namun, setelah pengembangan seni tertinggi, aura di dalam tubuh Lin Huan menjadi semakin kuat. Terlepas dari apakah itu fisik atau temperamennya, perubahan mengejutkan sedang terjadi. Lin Huan telah memimpin saudara-saudaranya dan berhasil membunuh Master Masyarakat Azure Dragon Chu Qinglong, dan dalam satu gerakan, menduduki seluruh wilayah masyarakat Azure Dragon. Tak satu pun dari saudara-saudaranya yang pernah merasa begitu bangga sebelumnya. Pada hari ketiga sejak Taiying menghancurkan masyarakat Azure Dragon, selain saudara-saudara yang ditinggalkan untuk menjaga arena, saudara-saudara lainnya berkumpul di Istana Kekaisaran. Ini adalah adegan terbesar dari persekutuan Taiying, ruang nyanyian dan dansa di lantai pertama dapat menampung ribuan tamu. Sudah banyak acara besar yang digelar di istana. Lin Huan memutuskan untuk mengadakan upacara perayaan besar yang akan diadakan di Aula Besar Istana Kekaisaran. Pada hari ini, semua saudara laki-laki Taiying berkumpul, bersuka cita di surga. Acara yang membahagiakan ini, bahkan Wu Quan yang terluka parah pun berjuang untuk bangkit dari ranjang sakitnya, ingin berpartisipasi dalam kebaktian tersebut. Burung gagak terlihat seperti burung baru jika dibalut dengan hati-hati. Dia berjalan ke meja presiden, dan memberikan pidato dengan penuh kegembiraan. Crow Chen menjadi gelisah dan berkata dengan keras, "Saudara-saudara, kami, Taiying, pernah menjadi salah satu dari 3 sekte besar di kota es, tetapi kami terus-menerus diancam oleh geng serigala surgawi, dan terlebih lagi diserang olehnya berkali-kali. Untuk hari ini, di bawah kepemimpinan penjabat master klan kami Lin Huan, kami tidak hanya akan, Taiying, membunuh 2 ahli dari Azure Dragon Society, Serigala Abu dan Kobra, namun kami juga akan membalas dendam pada master klan kami sebelumnya, Ye Yan Qiu dan Sister Qiu. Mulai sekarang, wilayah Azure Dragon Society sepenuhnya milik kami, Taiying. Azure Dragon Society kami akan menjadi klan nomor 1 di seluruh kota es." Petik 2. Saat Crow selesai berbicara, kerumunan menjadi gelisah dan menggemuruh tepuk tangan. Crow melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam, dan berkata lagi, "Kami, Taiying, akan mencapai apa yang telah kami capai hari ini, dan membuat kami bersaudara begitu bangga dan bangga."
Pertama, kami bersaudara akan bekerja sama, dan kedua, penjabat guru sekte kita, Lin Huan, akan memimpin. Saudara Huan pernah berkata bahwa posisi penjabat guru sekte ini hanya sementara, dan tujuannya adalah untuk membalaskan dendam saudari Qiu. Dia bahkan mengambil kembali Azure Dragon Society. Lalu, apakah semua orang mengenali kita, Saudara Huan, sebagai master sekte sebenarnya dari Asosiasi Elang Surgawi? Saat Crow selesai berbicara, nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih serius. Namun saat suara Crow turun, saudara-saudara itu berdiri dari tempat duduk mereka dan berteriak dengan keras, kami mengakui, Saudara Huan adalah ketua sekte masyarakat Taiying kami, dan juga bos kami semua untuk selama-lamanya. Zhong Zeng, Wu Quan, Lin Huan dan beberapa orang yang bertanggung jawab atas pertemuan Taiying semuanya duduk di kursi ketua di barisan depan. Pada saat itu, Lin Huan sangat gembira dengan suasana yang heboh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan membungkuk kepada saudara-saudaranya. Tak satu pun dari saudara-saudaranya yang pernah melihat bos mereka bertindak begitu sopan kepada seorang kopral sebelumnya. Terlebih lagi, dia sangat sopan kepada mereka semua. Dalam sekejap, mereka semua menjadi lebih bersemangat. Bahkan Zhong Zeng sangat bersemangat saat dia berjalan di depan Lin Huan, dan berkata dengan nada yang sangat hormat, Saudara Huan, saya, Zhong Zeng, akan selalu siap membantu Anda. Jika Anda bisa melakukannya, maka Anda pantas mendapatkannya untuk menjadi bos kami. Wu Quan terluka dan tidak dapat berdiri, tetapi Lin Huan pernah menyelamatkan nyawanya dengan segala cara. Dia hanya merasa bahwa hidupnya adalah milik Lin Huan dan air mata panas memenuhi matanya sejenak. Crow melihat saudara-saudaranya sangat bersemangat, dan berpikir dalam hati bahwa dia telah berada di dunia bawah selama lebih dari 10 tahun, tetapi belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, apalagi melihat hari yang begitu membahagiakan. Untuk sesaat, air mata menggenang di matanya, dan dia tidak bisa menahan anggukan kepalanya, sambil berteriak bersama saudara-saudaranya, Saudara Huan, Saudara Huan. Liu Mengya dan Liu Mengsu juga hadir dalam pertemuan tersebut. Melihat Lin Huan didukung oleh lebih dari 1000 saudara laki-lakinya, kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya erat. Dalam kehidupan ini, seorang wanita yang bisa menjadi pria berprestasi akan puas dengan kehidupan ini. Sejenak penonton heboh. Crow menenangkan kegembiraan semua orang dan berkata dengan lantang, selanjutnya, Saudara Huan akan berbicara mewakili semua orang. Saat dia mengatakan ini, tepuk tangan meriah datang dari penonton. Lin Huan duduk dan naik ke atas panggung. Crow memberikan mikrofon kepada Lin Huan dan mundur ke samping. Melihat sorakan dari saudara-saudaranya tidak berhenti, Lin Huan mau tidak mau memberi isyarat agar mereka menghentikan tepuk tangan. Kemudian dia membungkuk sekali lagi kepada saudara-saudaranya. Setelah beberapa lama, Lin Huan berdiri dan berkata dengan lantang, saya telah melihat kebaikan semua saudara. Saat ini, suasana hati Lin Huan sama dengan suasana hati saudara-saudara kita semua. Melihat lebih dari 1000 pasang mata terpaku pada Lin Huan sangat gelisah di dalam hatinya. Dia berdeham dan berkata lagi, saya tidak meninggalkan saudara-saudara saya, mengizinkan saya, Lin Huan, untuk menjadi penjabat master klan dari masyarakat Taiying, memberi saya kesempatan untuk secara pribadi membunuh serigala biru dan kobra dari masyarakat Naga Azure, dan membalas dendam untuk saudari Qiu. Dan memimpin saudara-saudara kita untuk menghukum masyarakat Naga Azure yang selalu menindas kita. Penghargaan ini tidak dilakukan oleh saya, Lin Huan, tetapi bersama-sama oleh semua saudara. Kita dengan tulus. Ketika saudara-saudara mendengar ini, mereka tercengang. Untuk sesaat, mereka semua dengan tenang menatap Lin Huan, mata mereka dipenuhi kekaguman dan penyembahan berhala. Pada saat ini, di panggung, Presiden, Lin Huan tidak hanya berpakaian bagus, tetapi rambutnya yang telah dirapikan dengan cermat oleh penata rambut bahkan tidak sedikit pun berantakan. Saudara-saudara belum pernah melihat guru sekte begitu tampan dan tampan, mereka juga belum pernah melihat guru sekte semuda itu yang dengan tulus mendiskusikan persaudaraan dengan saudara-saudaranya. Untuk sesaat, mereka semua merasa sangat yakin. Lin Huan yang gagah berani dan tangguh berbicara dengan penuh keyakinan dan sikap seorang jenderal dari mimbarnya. Gadis-gadis dari keluarga Liu dan Yue yang terpesona oleh pemandangan di depan mereka. Mereka merasa bahwa pria seperti ini adalah yang terbaik di antara pria. Lin Huan tersenyum sedikit, dan berkata dengan ringan,
seperti buah persik yang mekar ditiup angin, meskipun kami telah membuat pencapaian besar saat ini, apakah Taiying yang mengetahuinya, atau masyarakat naga Azure yang baru saja kami pulihkan, semuanya mereka perlu segera ditata ulang. Jadi kita tidak boleh mengendur. Lin Huan berbicara tentang masalah yang akan mereka hadapi, dan masalah yang harus mereka selesaikan. Semua saudara mendengarkan dengan penuh perhatian perintah Lin Huan. Melihat saudara-saudara bekerja sama, Lin Huan berkata dengan lantang, jadi saya memutuskan untuk mendirikan kembali organisasi yang lebih besar. Organisasi ini akan menjadi tujuan kita semua untuk bekerja sama, dan di masa depan, kita juga dapat memperluas pengembangan kita, dan bahkan menghubungkan lebih banyak geng. Jadi saya memutuskan untuk menamai organisasi ini, Aliansi, apakah kalian keberatan? Kata-kata Lin Huan mengungkapkan cetak biru perkembangan masa depan saudara-saudara mereka. Saudara-saudara secara alami bersemangat, tetapi mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi pada Taiying saat ini. Zhongzheng mau tidak mau berdiri dan bertanya, Saudara Huan, meskipun pembentukan aliansi adalah ide yang sangat bagus, hasil dari berapa generasi Master Sekte Taiying akan berjuang bersama, dan akan berdampak jauh mencapai konsekuensinya. Maka Taiying akan menghilang begitu saja seperti asap, saya khawatir kita telah mengecewakan nenek moyang kita, kan? Membantu tetapi merasa kesal di hati mereka, Saudara Huan memutuskan untuk mendirikan aliansi, kemudian mendirikan aliansi, nama ini jauh lebih mendominasi daripada Taiying. Lin Huan tersenyum dan berkata dengan lantang, Saudara Zhong adalah pertanyaan yang bagus, saya yakin banyak saudara laki-laki saya memiliki pertanyaan yang sama. Jadi izinkan saya menjelaskannya kepada Anda sekarang. Itulah yang disebut, makan air jangan lupa menggali sumur. Kami yang datang ke sini dari Taiying tentu saja tidak bisa melupakan asal-usul kami. Oleh karena itu, nama Taiying tidak akan pernah jatuh, dan nama Taiying juga akan selalu ada, dan bahkan Azure Dragon Society tidak akan hilang sepenuhnya hanya karena kami, Taiying, tidak akan pernah hancur. Ketika Lin Huan mengatakan ini, semua saudara menjadi lebih ragu. Lin Huan tersenyum dan berkata, semuanya, dengarkan aku baik-baik. Aliansi yang saya bicarakan ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang sama, jadi aliansi ini adalah organisasi yang lebih besar yang dibentuk bersama dengan Taiying. Petik 2. Crow mau tidak mau menyela, apakah aliansi saudara Huan bagi saya tampak seperti geng besar di bawah geng besar ini. Taiying ini akan bersama dengan Azure Dragon Society. Di masa depan, mereka akan setara dengan beberapa aula di aliansi. Beberapa orang akan bertanggung jawab atas mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua akan menjadi bagian dari aliansi. Lin Huan mengangguk dan berkata, pemahaman Crow sangat langsung, tapi aliansi kita bukan hanya geng besar yang sederhana. Aliansi kami adalah organisasi besar yang memiliki lebih banyak geng besar, dan geng besar adalah organisasi besar yang memiliki banyak aula besar. Setelah Lin Huan selesai berbicara, hati semua saudara tidak bisa menahan gemetar, dan bahkan Zhongzheng dan Wukuan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Zhongzheng berkata dengan cemas, apa yang ingin dilakukan oleh saudara Huan ini? Mengerjakan, mungkinkah dia ingin menguasai seluruh geng bawah tanah? Mata Wukuan bersinar terang, dan berkata, ambisi saudara Huan benar-benar terlalu besar, itu sebabnya saya merasa mengikuti saudara Huan adalah hal yang sebenarnya. Lin Huan tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, tetapi kami mendirikan aliansi, sedangkan untuk tujuan kami, itu adalah rahasia aliansi kami. Hanya kami, saudara, yang mengetahui hal itu, tetapi kami tidak dapat menyebarkannya. Jika ada yang berani mengungkapkannya, mereka akan menjadi musuh aliansi kita, dan juga saudara-saudara aliansi kita, sebaiknya kalian semua mendengarkan. Semua saudara dengan lantang menjawab, dimengerti. Lin Huan menganggukkan kepalanya, dan berkata, saya telah memberikan pengaturan umum aliansi kepada Gagak untuk ditangani. Lin Huan membungkuk dan memberi isyarat kepada mereka dengan tangannya, menyebabkan mereka semua bertepuk tangan sekali lagi. Gagak sekali lagi berjalan ke arah di tengah panggung, Presiden, dan dengan lantang berkata, kalau sudah sampai pada titik ini, saya mendeklarasikan pendirian resmi aliansi. Saat suara Crow memudar, seluruh aula istana dipenuhi dengan musik-musik, meriam upacara. Secara bersamaan ditembakkan. Segera, kembang api warna-warni terbang ke segala arah. Tirai di panggung, Presiden, terbuka, dan tiga kata, aliansi, muncul di sana bersemangat sekali lagi,
mereka sangat bangga menjadi anggota aliansi. Saat tepuk tangan penonton mereda, Crow berdeham dan berkata dengan lantang, "Izinkan saya mengumumkan kelompok pemimpin pertama yang akan membentuk aliansi." Saudara-saudara mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian. Crow mengeluarkan daftar itu dan berteriak, "Sejak berdirinya asosiasi, penjabat ketua dari mantan perkumpulan elang besi, Lin Huan, telah ditunjuk sebagai presiden asosiasi. Ketua dari bekas asosiasi elang besi, Wu Quan, telah diangkat sebagai ketua komite. Kemudian, Zhong Zheng, penjabat wakil ketua sekte dari mantan perkumpulan elang besi, ditunjuk sebagai pemimpin geng asosiasi elang besi dan bertanggung jawab atas urusan asosiasi elang besi, dalam rencana untuk menyerang markas besar konferensi Azure Dragon. 6 bersaudara dari aliansi Mai Wumianze mengambil risiko untuk memikat musuh, menunjukkan kinerja yang luar biasa, dan memberikan kontribusi yang besar. 6 bersaudara dari Mau dan Mama bertanggung jawab untuk mengatur urusan masyarakat naga Azure. Burung Gagak akhirnya dianugerahkan, dan kerumunan menjadi gempar. Gagak mengangkat suaranya lagi dan berkata, "Saudara Huan Sopan, Kopral Xian, hanya kamu yang bisa menggunakannya. Selama saudara-saudara kita cukup berani untuk pamer dan berkontribusi pada aliansi kita, kita akan dipromosikan di masa depan. Saya harap semua orang akan terus bekerja keras." Petik 2. Tepuk tangan langsung terdengar dari bawah panggung. Saat ini, acara utama telah berakhir. Crow telah mengatur agar beberapa aktor tampil di tempat dan merayakan bersama saudara-saudaranya. Lin Huan bersulang untuk saudara-saudaranya. Gadis keluarga Liu tersenyum seperti sekuntum bunga sambil menemani Lin Huan di kedua sisi. Pada saat ini, seorang saudara maju untuk melaporkan, "Saudara Huan, ada seorang gadis kecil yang ingin bertemu denganmu. Dia dihentikan di luar pintu oleh kami, saudara-saudara." Lin Huan sedikit terkejut. Siapa sebenarnya yang dicari gadis kecil itu? Dia tidak bisa tidak bertanya, di mana dia? Saudaranya menjawab, tepat di atas alun-alun istana kekaisaran. Lin Huan mengangguk sedikit, dan berkata, "Bawa aku ke sana." Saat kedua gadis dari keluarga Liu mendengar bahwa seorang gadis kecil datang menemui Lin Huan, mereka merasa curiga. Sejak kapan kakak laki-laki ini harus memprovokasi gadis kecil? Dia tidak bisa tidak mengikuti Lin Huan. Saat Lin Huan dan gadis keluarga Liu melangkah ke alun-alun, mereka mendengar suara pertengkaran. Seorang gadis berteriak dengan suara yang jelas, "Biarkan aku masuk, aku ingin melihatnya, dia berbohong padaku, aku harus menemuinya." Saudara laki-laki di samping berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bertemu dengan saudaraku Huan kapan saja kamu mau? Cepatlah kembali, jangan tunda urusan saudaraku Huan." Gadis kecil itu tidak yakin, dia berbohong kepadaku, dia berbohong kepada kakekku. Dia berkata bahwa dia ingin menjagaku demi kakekku, tetapi dia mengirim orang untuk membawaku ke sini, jadi dia mengabaikanku. Kamu bahkan mengirim orang-orang yang mengawasiku sepanjang hari. Aku harus menemuinya dan bertanya mengapa dia berbohong kepadaku. Petik 2. Mendengar ini, Lin Huan sudah tahu bahwa itu adalah Xiao Yuer yang dia temui secara kebetulan. Kakeknya telah mati demi dia, dan dia telah menyerahkan gadis kecil ini kepadanya. Namun, dia terlalu sibuk beberapa hari terakhir ini dan melupakannya. Kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Huan dengan marah. Melihat ekspresinya yang salah, Lin Huan langsung menjabat tangannya, "Jangan salah paham, jangan salah paham, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Liu mengia dengan dingin mendengus, "Kami belum memberitahumu. Bagaimana kamu tahu apa yang kami pikirkan?" Lin Huan mau tidak mau melambaikan tangannya, "Ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan, kenapa aku tidak tahu apa kamu sedang berpikir?" "Kamu," mata Liu Mengsu langsung memerah. "Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu bahkan tidak akan membiarkan seorang gadis muda pergi." Lin Huan hanya merasa bahwa kata-katanya menjadi semakin gelap. Melihat pada kedua kakak beradik yang sedang menatapnya dengan mata marah, mau tak mau dia kaget, sepertinya kedua kakak beradik ini benar-benar marah. Lin Huan memandangi dua pasang mata yang sangat indah, namun penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk melarikan diri. Saat ini, kedua saudari itu berbicara pada saat yang sama, "Anda akan menjelaskannya kepada kami." Lin Huan berkata dengan malu, "Apa maksudmu? Tidak perlu dijelaskan sama sekali." Kedua saudara perempuan itu dengan dingin mendengus pada saat yang sama dan berteriak, "Kami tidak akan menjelaskannya, kan?"
Jika tidak, ayo pergi. Sepasang gadis yang sangat cantik ini, setelah mengatakan bahwa dia akan pergi, Lin Huan panik dan berteriak, hentikan mereka. Beberapa saudara laki-lakinya maju untuk menghalangi jalan mereka, tetapi Liu Mengya hanya tertawa dingin, Kak, statusmu saat ini sangat dihormati, dan kamu bahkan mungkin tidak memandang kami sebagai saudara perempuan, tetapi kami sebagai saudara perempuan memiliki martabat kami sendiri, dan bukan alat untuk kamu mainkan. Saat mengatakan itu, Lin Huan merasakan kepalanya berdengung, dan berkata, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Menduga tanpa penyelidikan, siapa yang mengajarimu itu? Melihat Lin Huan menjadi sangat marah, dan itu adalah pertama kalinya dia melakukannya. Menjadi sangat marah, kedua saudara perempuan itu tidak lagi berani berbicara. Lin Huan, dengan dingin mendengus dan berkata, ikuti saya. Kedua saudara perempuan itu tidak berani berkata lagi. Mereka saling memandang dan dengan gugup mengikuti. Sebagai presiden aliansi, saya memiliki ribuan saudara laki-laki di bawah komando saya, dan mereka tidak akan mampu menyembuhkan kalian berdua. Mau tidak mau dia merasa senang dengan dirinya sendiri, tetapi saat dia melihat ke arah kedua saudara perempuan itu, dia kemarahan masih belum terpadamkan. Dia berpikir dalam hati bahwa kedua gadis ini hanya bisa membujuk mereka untuk tidak takut. Dia segera menjilat bibirnya dan tertawa. Dia menarik kedua saudara perempuan itu dan berkata, Meng Ya, Meng Su, jika kamu terus menyalahkan aku akan marah. Kedua saudara perempuan itu mengejek. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Saudara-saudara itu memandangi saudara Huan yang bijaksana dan cerdas ini, dan melihat bahwa di depan kedua saudara ipar mereka, dia telah benar-benar kehilangan sikapnya, yang membuat orang-orang mengaguminya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, sepertinya jika saya ingin makan dan minum makanan lezat di aliansi di masa depan, saya harus menjalani kehidupan yang baik, jika tidak, kakak ipar ini akan lupa menjilat. Beberapa saudara laki-laki ini mengerti bahwa begitu mereka melihat gadis keluarga Liu di masa depan, mereka akan dengan senang hati menunggunya dari depan dan belakang, membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya di masa depan. Tentu saja, di saat yang sama ketika gadis keluarga Liu berbahagia dengan beberapa saudara laki-laki ini, ada juga banyak manfaatnya. Tak lama kemudian, gadis keluarga Liu memberitahu Zhong Zheng dan mereka dipindahkan ke pekerjaan yang lebih baik. Tentu saja, ini semua terjadi di masa depan. Dan gadis-gadis dari keluarga Liu datang ke depan Xiao Yuer, yang menyebabkan masalah, dan saat melihat Lin Huan, Xiao Yuer segera berteriak, apa menurutmu aku tidak akan mengenalimu hanya karena kamu mengenakan gaun dan telah menyisir rambutmu ke belakang. Kamu adalah ikanku, dan selalu menjadi ikanku, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Mendengar kata-kata mesum ini, mendengar kebingungan semua orang, kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Namun, gadis kecil itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Meskipun dia mengenakan pakaian pedesaan dan rambutnya disisir ke belakang dengan santai seperti gadis desa, matanya yang cerah dan matanya yang cerah secara alami terlahir sebagai kecantikan. Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, Xiao Yuer, aku tahu kamu mengingatku. Aku juga tidak melupakanmu. Xiao Yuer meludah, matanya tiba-tiba memerah saat dia berkata, kamu hanya tahu cara berbohong, kamu berjanji pada kakek bahwa kamu akan menjagaku. Tapi aku dibawa ke sini oleh orang-orangmu, dan aku tidak pernah melihat hantumu lagi. Dan kamu membiarkan mereka mengawasiku. Mereka mengikutiku kemanapun aku pergi. Kakek dan aku telah ditipu olehmu. Petik 2. Setelah Xiao Yuer selesai berbicara, dia tidak bisa menahan air mata. Melihat itu, Lin Huan panik dan berkata, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Saya mengirim orang untuk menjaga Anda untuk melindungi Anda. Anda tidak akrab dengan tempat ini, jadi saya khawatir Anda tersesat. Selain itu, saya sangat sibuk akhir-akhir ini sampai-sampai aku lupa mengunjungimu. Tapi karena aku berjanji pada kakekmu, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kata-kata Lin Huan diucapkan dengan tulus, dan apa yang dia katakan menyentuh hati Xiao Yuer. Xiao Yuer tumbuh bersama kakeknya, tetapi kakeknya meninggal secara tragis. Terlebih lagi, dia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Huan. Pada saat ini, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Huan sambil menangis dengan keras. Kakek sudah meninggalkanku. Jangan tinggalkan aku, kamu tidak bisa meninggalkanku.
Kamu berjanji pada kakek bahwa kamu akan menjagaku, jadi kamu tidak bisa meninggalkanku selamanya. Kalau tidak, kakek tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Xiao Yuer ini bahkan telah membawa keluar kakeknya, jadi bagaimana mungkin Lin Huan berani mengatakan setengah kata, tidak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai rambut Xiao Yuer dan berkata, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan menjagamu seperti kakekmu. Xiao Yuer segera terisak dan terisak, kamu adalah ikan yang kutangkap, tidak peduli kamu putri duyung atau ikan jantan, kamu akan selalu menjadi ikanku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku lagi. Lin Huan berulang kali menyetujuinya, tetapi pada saat ini, dia merasakan dua pasang mata menatapnya seolah-olah itu adalah senjata. Lin Huan mengutuk dalam hati, karena dia melihat tatapan kedua saudara perempuan itu tertuju padanya, dan tidak lagi marah, tapi dipenuhi amarah. Tubuh Lin Huan gemetar. Karena terkejut, dia segera menurunkan Xiao Yuer dan berkata, Meng Ya, Meng Su, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Kebenaran ada di depan kita. Gadis kecil berusia 15 hingga 16 tahun sudah sangat mencintaimu. Aku, kakak, benar-benar mengagumimu. Kakak, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Kakak, kami adik perempuan dan aku akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Bagaimana kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Lin Huan merasa otaknya langsung membesar, dia hanya merasa pikirannya berdengung, dan dia berkata, ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Xiao Yuer hanya bisa mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, saudaraku, siapakah dua kakak perempuan cantik ini bagimu? Sebelum Lin Huan bisa menjawab, Liu Mengsu sudah mengambil langkah maju. Dia memasukkan pinggangnya ke dalam sambil menatap Xiao Yuer dan berkata, adik perempuan, kakak perempuan adalah istri kakak. Jangan pernah berpikir untuk merebut ikan jantan cantik ini dari kita. Hah! Xiao Yuer membuka matanya lebar dan berkata dengan nada bingung, saudara laki-laki adalah anak ikan yang cantik, kamu adalah istrinya, maka kamu juga seorang gadis ikan yang cantik. Setelah Liu Mengsu mendengar ini, dia hampir pingsan. Dengan malu-malu, berpikir, meskipun kedua saudara perempuan itu licik dan cerdik, jika mereka bertemu dengan Xiao Yuer yang tidak jelas ini, saya khawatir itu akan sangat meriah. Liu Mengya tidak bisa menahan senyum dan berkata, adik perempuan, katamu kakak itu adalah ikanmu, tetapi ikan jantan cantik ini punya istri, dan bahkan ada dua, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Yuer mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, dan berkata, mungkinkah apakah kamu juga seorang putri duyung? Liu Mengya juga mau tidak mau mati di tempat. Ketika saudara-saudara mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Liu Mengsu menatap dengan marah, dan berteriak, kamu tidak boleh tertawa. Saudara langsung tidak berani tertawa lagi. Namun, mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan hanya bisa menahannya dengan paksa. Xiao Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan, senyumnya seperti bunga sakura yang indah. Ya, kali ini aku melihat 3 putri duyung. Saat Xiao Yuer memancing ikan Lin Huan yang melompat-lompat secara acak, dia berpikir bahwa istri Lin Huan pasti seekor ikan juga. Dia tiba-tiba merasa sangat gembira untuk sesaat. Kedua saudara perempuan itu sangat marah hingga akar gigi mereka terasa gatal. Mereka berpikir, dari mana kakak laki-laki ini mendapatkan gadis kecil yang samar-samar. Namun, gadis kecil ini sangat cantik. Sejak dia masih muda, apa yang bisa dilakukan oleh kakak laki-laki, seorang tua mesum. Namun, saat dia besar nanti dan kami berdua sudah tua dan jompo, bukankah kakak bisa melihat gadis seperti ini dengan mata kakaknya? Kedua saudara perempuan itu tidak bisa tidak merenung, karena gadis kecil ini tidak punya pilihan selain waspada. Saat ini, Lin Huan sedang menatap Xiao Yuer dengan bingung, kedua saudara perempuan itu bahkan lebih marah. Mereka segera mendatangi punggung Lin Huan dan mencubit pantatnya, menyebabkan Lin Huan langsung berteriak seperti babi yang disembelih. Liu Mengsu menggigit telinga Lin Huan dan berkata, kakak, mari kita lihat betapa cantiknya. Gadis kecil ini, karena kamu memintanya dari kebenaran, bukankah kamu tidak mampu menahan tangan mesummu? Lin Huan berteriak keras, ke langit dan bumi, aku bahkan belum menyentuh jarinya. Liu Mengya juga mencubit bagian pantat Lin Huan yang paling tebal, dan tersenyum seperti buah persik yang mekar. Dia berkata dengan manis, kak, cepat panggil aku dari kebenaran. Dari mana asal gadis ini dan apa hubungannya denganmu?
Ke tempat tidur saudara perempuan kita lagi. Liu Mengsu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, kakak perempuan, metode ancaman ini tidak baik. Jika kamu tidak mengizinkannya masuk ke tempat tidur kita, dia tidak akan bisa menahan diri dan ingin naik ke tempat tidur Ni. Status kami berdua bahkan lebih berbahaya. Liu Mengya langsung menyadarinya, dan mau tidak mau berkata, benar, metode ini tidak baik. Dengan demikian, tawa menjadi lebih intens. Kakak, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kami bersaudara akan berdua, menghilang, sehingga kamu tidak akan pernah dapat menemukan kami lagi. Liu Mengya berkata dengan cepat, kakak perempuan, metode ini bahkan lebih buruk. Kita berdua akan pergi sekarang, bukankah itu sesuai keinginan kakak? Lin Huan tidak bisa menahan rasa sakitnya, dan dia berpikir dalam hati, kedua saudara perempuan ini, setelah dibingungkan oleh Xiao Yuer ini, mendapatkan hak mereka, tubuhnya sendiri menjadi tidak jelas juga. Sekarang dia disandera oleh dua wanita cantik, dia berulang kali memohon belas kasihan dan berkata, sebenarnya tidak apa-apa, kami hanya kebetulan bertemu. Gadis kecil ini menyelamatkan nyawaku, dan kemudian kakeknya mempertaruhkan nyawanya lagi untuk menyelamatkan nyawaku. Awalnya, cucu perempuan mereka mengandalkan satu sama lain dalam hidupnya. Namun, kakeknya telah meninggal. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain membalas kebaikanmu dan meninggalkannya, bukan? Petik 2. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kedua saudara perempuan itu tiba-tiba merasa bahwa mereka telah menganiaya Lin Huan, dan tidak bisa menahan senyum, saat mereka berbicara dengan manis kepada Lin Huan yang terluka. Xiao Yuer memandang mereka bertiga dengan sepasang mata besar yang indah, merasa bahwa mereka semua sangat bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kalian semua putri duyung suka berbicara seperti itu? Ketiganya terjatuh sekali lagi. Semua saudara tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Lin Huan tidak berdaya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada gadis kecil itu, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya, tentu saja, begitulah cara putri duyung berbicara. Oh, Xiao Yuer mengangguk dan berkata, adik putri duyung, kamu harus menepati janjimu saat berjanji padaku. Lin Huan mengangguk, dan berkata, tentu saja saya bersungguh-sungguh. Itu bagus. Xiao Yuer memandang Lin Huan dengan sepasang matanya yang cerah, dan berkata, namun, untuk mencegahmu berbohong kepadaku, aku harus menemuimu setiap hari. Kalau begitu aku akan tinggal bersamamu. Hah, Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Liu Mengya dan Liu Mengsu segera melotot dan berkata pada saat yang sama, Xiao Ni, ikan jantan cantik ingin tinggal bersama putri duyung. Mereka tidak bisa tinggal bersamamu, Xiao Ni. Oh, Xiao Yuer sepertinya menyadari sesuatu, tapi dia masih melanjutkan, tidak, aku khawatir dia melarikan diri lagi. Jadi aku memutuskan untuk tinggal bersama kalian bertiga putri duyung. Lin Huan, Liu Mengya dan Liu Mengsu semuanya tidak bisa berkata-kata. Lin Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu tinggal di kamar yang sama dengan kami. Tapi kamu tidak boleh memasuki kamar kami dengan mudah. Kedua, saudara perempuan itu langsung tersipu. Xiao Yuer berpikir bahwa dia sudah memiliki banyak syarat, dan tidak bisa memaksakan diri lebih jauh, jadi dia berkata, baiklah, dengan enggan aku setuju. Kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi mereka, gigi dalam kebencian, berpikir bahwa bahkan setelah membuat konsesi yang begitu besar, kamu masih hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Lalu bagaimana jika kamu tidak setuju? Apakah kamu akan mengusir kami berdua dan tidur sendirian di ranjang yang sama dengan kakak? Tanda tanya. Dua saudara perempuan tidak bisa tidak berpikir bahwa meskipun Xiao Yuer tampak bodoh di permukaan, dia tidak pandai bertarung sama sekali. Sepertinya dia harus menjaganya di masa depan. Mereka akhirnya mencapai titik di mana Lin Huan membawa ketiga gadis itu untuk menonton pertunjukan. Namun, ketika Liu Mengya dan saudara perempuannya melihat ini, mereka menjadi bosan, jadi mereka menarik Lin Huan kembali ke kamar untuk beristirahat. Pernah melihat program yang begitu menarik. Dia bersorak dan bertepuk tangan saat dia menonton, tapi saat dia sedang menikmati pertunjukannya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang dari sampingnya. Dia berbalik tiba-tiba dan tidak melihat tanda-tanda mereka bertiga. Xiao Yuer cemberut, dan dengan penuh kebencian berkata, bagaimana bisa begitu mudahnya menghindariku? Xiao Yuer keluar dari kerumunan. Dalam beberapa hari terakhir,
Xiao Yuer telah mengetahui bahwa Lin Huan memegang posisi penting dalam grup, jadi dia takut semua saudara ini mengetahui tentangnya. Oleh karena itu, Xiao Yuer bertanya kepada saudara laki-laki di sampingnya, tetapi bagaimana adik laki-laki itu bisa dengan mudah mengungkapkan keberadaan Lin Huan. Selanjutnya, gadis kecil itu dibawa oleh saudara Huan, jadi dia tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Tak berdaya, dia hanya bisa berkata, "Adik, tanyakan pada manajernya." Pengawasnya adalah seekor burung gagak, tetapi Xiao Yuer tidak mengenali gagak. Di sisi lain, tampak tidak jelas, tetapi sangat cerdik dan cerdik. Dengan dingin mendengus, "Cepat bawa saya ke supervisor, kalau tidak saya akan memberi tahu saudara." Xiao Yuer ini membawa Lin Huan keluar, bagaimana mungkin adiknya berani membangkang. Dia segera membawa Xiao Yuer ke depan Crow dan melaporkan, "Manajer, gadis kecil ini sedang mencarimu." Gagak ini belum pernah melihat Xiao Yuer sebelumnya, jadi dia dengan santai melirik gadis desa ini dan bertanya, "Ada urusan apa kamu denganku?" Xiao Yuer melihat ke arah gagak yang sangat lemah, yang matanya bersinar. Dia tidak bisa menahan tawa, "Anda adalah kepala pengawas." Gagak mengangguk. Xiao Yuer tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat, "Aku mendengar dari kakek bahwa semua pelayan kaisar adalah Kasim. Jangan bilang kamu juga seorang Kasim." Mendengar ini, saudara-saudara yang lain tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli apapun, Crow adalah kepala pengurus aliansi, dan memiliki status yang sangat tinggi. Saat ini, dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan meraung, "Siapapun yang tertawa lagi, aku akan menariknya keluar dan memberinya makan kepada anjing." Semua saudara langsung dibungkam, namun mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan hanya bisa dengan paksa membalikkan tubuh mereka. Burung gagak memandang gadis kecil di depannya dan berdiri, menatap Xiao Yuer baru saja. Crow hanya melirik ke arah Vichy dan merasa bahwa dia adalah orang udik. Namun, saat dia melihatnya sekarang, dia hanya merasakan mata gadis kecil ini cerah dan giginya putih. Dia sangat cantik. Aku menyukainya, dan amarahnya sudah banyak mereda. Dia menghampiri Vichy dan berkata, "Adik perempuan, kamu tidak ingin tahu apa itu Kasim, kan? Ayo, ikut aku ke kamarku." Semua salah satu saudara laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi karena kebencian terhadap burung gagak. Xiao Yuer ini paling banyak berusia 15 atau 16 tahun, namun manajer ini masih tidak membiarkannya pergi, karena mereka semua tidak dapat menahan amarah mereka. Gagak memegang posisi penting, bahkan Zhong Zheng harus memberinya pujian, jadi tidak ada yang berani berbicara untuk saat ini. Siapa yang tahu bahwa Xiao Yuer akan begitu ceroboh sehingga ketika dia mendengar bahwa dia ingin bertemu dengan seorang Kasim sungguhan, dia bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, baiklah." Crow tertawa sinis dan menarik Xiao Yuer dan berkata, "Kalau begitu ikuti aku akan membiarkanmu bertemu dengan seorang Kasim sungguhan." Namun, Xiao Yuer membuang tangannya, dan tertawa, "Siapa mau ke kamarmu? Lihat saja di sini, aku yakin banyak orang yang penasaran, seperti apa sih Kasim itu." Ketika kata-kata ini keluar, semua saudara tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak ada yang berani tertawa keras. Crow sejenak bingung dan jengkel. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Dari mana datangnya gadis liar ini? Beraninya dia menggodaku. Seseorang ikat dia di kamarku." Meskipun semua saudara sangat membenci Crow, tidak ada yang berani untuk tidak menaati perkataan kepala pengawas. Segera, dua saudara laki-lakinya datang untuk menahan Xiao Yuer. Xiao Yuer tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak masuk akal, menekannya dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia cemas dan marah pada saat yang sama, dan berteriak dengan keras, "Kalian orang jahat, cepat lepaskan aku." Gagak tertawa dan berkata, "Adik, kamu memang begitu cantik, kakak tidak akan mengganggumu. Di masa depan kamu akan mengikutiku, aku berjanji kepadamu bahwa kamu akan makan makanan lezat dan minum minuman pedas." Baru kemudian saudara-saudara yang lain menyadari bahwa Crow tidak hanya berusaha untuk bersenang-senang. Dia sebenarnya tertarik pada gadis kecil ini. Karena hati pengurusnya tergerak, bagaimana mungkin ada saudara yang tidak setuju? Burung gagak memikirkan penampilan cantik Xiao Yuer, bagaimana mereka sudah begitu terpesona, di usia yang begitu muda dua wanita cantik di sisi kakak Huan. Untuk sesaat, dia sangat sombong. Xiao Yuer berjuang ke kiri dan ke kanan, tidak bergerak sedikit pun saat dia berteriak dengan keras, "Jika kamu berani menggangguku, aku akan memberitahu kakakku dan mengubah kalian semua menjadi Kasim."
Hehe, gadis kecil, kamu masih sangat tidak masuk akal, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Jika Anda masih ingin kami menjadi Kasim, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Xiao Yuer meronta sambil menendang. Tapi bagaimana mungkin gadis kecil seperti dia bisa melawan dua pria? Melihat situasinya tidak baik, adik laki-laki yang baru saja mengirim burung gagak itu ke Xiao Yuer berlari ke sisi gagak dan berkata, "Kepala pengawas, itu semua karena bawahan ini tidak melaporkannya dengan jelas. Kamu tidak bisa mengambil gadis ini. Kenapa tidak? Aku akan mengambil semuanya malam ini." Burung gagak, yang dipermalukan oleh gadis ini, keluar seperti ki asli. Pesuruh itu panik dan buru-buru berkata, "Kepala pelayan, kamu menginginkan gadis ini. Aku khawatir kita semua akan menjadi Kasim." "Apa?" Crow melihat ada yang tidak beres dengan anak laki-laki itu dan berkata, "Ada apa?" Adik laki-laki itu segera membungkuk dan berkata, "Kepala pelayan, Xiao Ni ini dibawa oleh saudara Huan, saya khawatir dia adalah istana persiapan saudara Huan mereka." Saudara yang baru saja dia bicarakan adalah saudara Huan. Jika Anda menginginkannya, di bawah kemarahan saudara Huan, kamu tidak ingin membunuh kami, tetapi aku khawatir kamu ingin kami menjadi Kasim. Petik 2. Ketika adik laki-laki itu mengatakan ini, Crow terkejut dan berkata dengan marah, "Mengapa? Tidak, bukankah kamu mengatakannya sebelumnya?" Dia berpikir dalam hati, untungnya bocah ini berbicara tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gadis kecil ini cantik, tapi aku, gagak, tidak diberkati. Dia segera menghentikan kedua saudara laki-laki itu dan berkata, "Cepat lepaskan dia. Minta maaf pada bibiku." Kedua bersaudara itu tidak yakin dan berkata, "Kepala pramugari, usiamu hampir 30 tahun. Sudah waktunya mencarikan kita seorang istri, meskipun gadis kecil ini masih agak muda. Namun, ketika dia besar nanti, dia pasti akan melakukannya, menjadi cantik luar biasa." Petik 2. Apa aku tidak tahu? Wajah gagak tertutup awan gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Sayang sekali dia adalah wanita saudara Huan." Hah, karena itu, kedua bersaudara itu langsung diliputi ketakutan. Mereka menganggukkan kepala meminta maaf dan berkata, "Bibi, ini semua salah kami karena buta. Jangan salahkan kami karena telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun." Xiao Yuer melihat orang-orang ini begitu mendominasi beberapa saat yang lalu, tapi sekarang mereka benar-benar membungkuk dan merendahkan diri padanya. Dia berpikir dalam hati, mereka pasti takut pada putri duyungnya. "Kakak, tapi di mana si putri duyung, kakak sekarang?" Begitu Xiao Yuer mengira orang ini telah berbohong padanya lagi, dia akan langsung marah. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlibat dengan mereka, dan melambaikan tangannya, "Saya tidak akan berdebat dengan Anda, tetapi Anda semua harus membawanya ke saudaraku, jika tidak, saya akan menjelaskan masalah Anda yang menindas saya kepadanya." Ketika Crow mendengar itu, dia segera mengambil satu langkah ke depan dan berkata, "Adik perempuan, tidak, kamu pasti tidak bisa memberitahu kakak tentang hal ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar menjadi seorang Kasim." Petik 2. Saudara-saudara langsung ingin tertawa, tetapi tidak ada yang bisa. Lagi pula, jika gadis kecil ini tidak bisa ditangani, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana saudara Huan membunuh Master Masyarakat Azure Dragon dengan satu pukulan, tubuh mereka menggigil. "Kalau begitu bawa aku menemuinya." Baiklah, aku akan membawamu menemuinya." Kuncir kuda gagak dicengkeram erat oleh gadis ini, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Crow menginstruksikan saudara-saudaranya bahwa tidak seorang pun boleh membeberkan apa yang terjadi malam ini, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Semua saudara adalah kaki tangan, jadi mereka tidak berani berbicara. Mereka langsung mengangguk setuju. Meskipun pertunjukan Girls of Liu Family menarik, itu tidak bisa dibandingkan dengan pertunjukan langsung Lin Huan. Akibatnya, kedua saudara perempuan itu menjadi sangat malu, dan menarik Lin Huan kembali ke kamar mewah. Suite mewah ini adalah suite termewah di seluruh istana dan juga merupakan suite pribadi Lin Huan. Kedua saudara perempuan itu berkumpul di sekitar Lin Huan saat mereka berjalan menuju suite mewah. Kedua bersaudara yang berjaga di koridor mau tidak mau ngiler karena iri. Namun, mereka hanya bisa iri pada Lin Huan karena di dalam hati mereka tidak hanya menghormatinya, mereka juga takut padanya. Bagaimanapun,
Kekuatan yang ditunjukkan Lin Huan diturunkan dari satu saudara ke saudara lainnya. Saat Lin Huan dan kedua saudara perempuannya memasuki kamar, bahkan sebelum mereka dapat menutup pintu dengan rapat, kedua saudara perempuan itu sudah mulai mencabik-cabik dan menggesek tubuh Lin Huan. Ketika tubuh lemah dan tanpa tulang dari kakak beradik itu bergesekan dengan tubuh Lin Huan, itu membuatnya merasakan perasaan yang sangat indah dan menyenangkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Liu Mengsu di depannya, berharap tidak lebih dari menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Liu Mengya menempel erat di punggung Lin Huan dan menggunakan tubuh lembutnya untuk merobeknya. Kemudian, dia melepas pakaiannya satu persatu di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, hanya ada satu tubuh bikini yang tersisa. Ketika dada penuh itu menempel di punggung Lin Huan, dengan erat meremas jurang yang dalam untuk memikatnya, Lin Huan hanya merasakan kedua bola kelembutan itu menyebabkan jiwanya terbang keluar. Pada saat ini, Lin Huan sedang menyentuh punggung Liu Mengsu dengan tangannya, merasa seolah-olah tangannya sedang membelai sutra halus. Setelah beberapa saat, Lin Huan mau tidak mau melepas pakaiannya, dan bahkan mengambil kesempatan untuk melepas branya. Ketika sepasang puncak batu giok itu menempel erat di dadanya, itu sangat lembut sehingga Lin Huan merasa pikirannya bergerak. Lin Huan mau tidak mau memeluk kedua saudara perempuan itu erat-erat saat mereka masuk ke kamar tidur, lalu berbaring di tempat tidur. Lin Huan berdiri di samping tempat tidur, memandang kedua wanita cantik itu dengan penuh minat. Dia melihat adiknya hanya mengenakan bikini, dan tiga daya tariknya tak tertandingi di hadapannya. Sepasang matanya yang besar dan indah, serta kulitnya yang ramping dan tanpa cacat, semuanya memberikan perasaan yang sangat indah dan menyenangkan bagi Lin Huan. Kakak perempuannya mengenakan celana dalam berenda dan sepotong kain seukuran telapak tangan yang menutupi ladang persik rahasia di hutan. Namun, kakinya yang panjang dan ramping sedikit tertekuk sehingga membuat orang merasa seperti mimisan. Apalagi setelah beradik perempuannya dilepas oleh Lin Huan. Sepasang puncak batu giok itu tinggi dan luas. Lin Huan merasakan darahnya mendidih dan tubuh bagian bawahnya tiba-tiba membesar. Tak lama kemudian, sebuah tenda tinggi didirikan. Lin Huan bersorak saat dia terjatuh di antara kedua saudari itu. Kedua saudara perempuan itu terkikik, dan meringkuk di kedua sisi Lin Huan. Meringkuk di dekat sepasang ikan tak bersisik ini, Lin Huan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Liu Mengsu melingkarkan kakinya di kaki Lin Huan, sedangkan tenda Lin Huan diarahkan ke perut bagian bawah Liu Mengsu. Liu Mengsu tersenyum manis, membuka pintu pakaian Lin Huan dan mengulurkan tangan giok rampingnya, meraih benda yang sangat besar, berapi-api, dan panas itu ke tangannya. Lin Huan hanya merasa tangannya dipegang olehnya, dan segera merasa seperti telah menemukan jalan pulang. Saat ini, Liu Mengya sudah memeluk kepala Lin Huan dan menciumnya, sambil melepas bajunya. Ketika dada kokoh dan kokoh Lin Huan muncul di depan kedua saudara perempuan itu, mereka berdua tersenyum malu-malu. Liu Mengsu menarik ikat pinggang Lin Huan, dan melepas semua pakaiannya dari bagian bawah tubuhnya. Ketika benda yang sangat besar itu tiba-tiba muncul, Liu Mengsu menjerit kaget, dan segera jatuh lemas dalam pelukan Lin Huan. Lin Huan mau tidak mau berbaring di atas tubuh Liu Mengsu, dan melingkarkan tubuh langsing dan lembutnya erat-erat di dadanya. Tangannya telah terulur untuk menyentuh kaki Liu Mengsu yang halus, dan ketika dia menyentuh bagian bawah pahanya, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan ikatan tangan kecilnya yang cepat. Pada saat ini, tongkat Lin Huan yang sangat besar berada di atas pintu masuk gua bunga persik Liu Mengsu yang halus dan mengalir. Liu Mengsu merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah, dan arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang leher Lin Huan dengan kedua tangan dan mendorong pantatnya menjauh, menyebabkan Lin Huan tenggelam jauh ke dalam tubuhnya. Liu Mengsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang keras. Dia hanya merasa begitu dia memasuki gua bunga yang sangat hangat itu, dia akan diselimuti oleh benang sari yang tak terhitung jumlahnya dan segera merasa sangat nyaman. Dia tidak bisa tidak menggunakan tangannya untuk merasakan kelembutan Liu Mengsu, dan tubuhnya juga mulai bergerak ke atas dan ke bawah. Liu Mengya memperhatikan Lin Huan menjulurkan pantatnya, masuk dan keluar dari titik akupuntur bunga saudara perempuannya. Mau tak mau dia merasa sangat gatal di sekujur tubuhnya, dan semburan air juga mengalir keluar dari tubuh bagian bawahnya. Liu Mengya memeluk Lin Huan saat bibir mereka langsung bertautan. Saat Liu Mengya mencium Lin Huan, dia mengerang setuju. Namun di bawah pengaruh tongkat Lin Huan yang sangat besar, Liu Mengsu tidak selembut dia sekarang.
Tubuhnya yang sempurna bergetar tanpa henti, dan bahkan erangannya pun terdengar tak terkendali. Lin Huan telah memukul Liu Mengsu lebih dari 100 kali. Liu Mengsu hanya merasakan tubuhnya terangkat saat air mengalir dari tanah di bawahnya. Dan setiap kali dia bangkit, Lin Huan akan menggunakan teknik kultivasinya yang sangat menyenangkan untuk berlatih. Hari itu, Lin Huan terluka parah oleh Chu Qinglong, menyebabkan semua meridiannya patah, dan akibatnya dia membuka 2 meridian rendu. Hasilnya, ranah tekniknya yang sangat menyenangkan juga meningkat dari formasi inti menjadi transformasi hati. Sejak saat itu, Lin Huan dapat dengan bebas mengontrol Qi Harmoni Yin yang di tubuhnya dan menggunakannya pada dirinya sendiri. Namun hari itu, Lin Huan telah melakukannya melalui sumber cahaya sinar matahari, dan tidak benar-benar mengubah sumber cahaya tersebut menjadi Qi Harmoni Yin Yang, dan dengan demikian, menjadi berguna sepenuhnya bagi dirinya sendiri. Jadi ketika Lin Huan dan Liu Mengsu berkultivasi ganda, Lin Huan mau tidak mau menyalurkan energi sumber cahaya secara perlahan ke dalam tubuh Liu Mengsu, dan kemudian mengubah tubuh atribut Yin-nya menjadi energi Yin, yang kemudian diserap Lin Huan dan dikembalikan ke tubuhnya sendiri. Kali ini, Lin Huan telah memperoleh Qi Harmoni Yin yang sangat murni. Dan secara misterius, karena Lin Huan menanamkan kekuatan sinar matahari ke dalam tubuh Liu Mengsu, menyebabkan kulit tipis dan tanpa celahnya bersinar dengan pancaran cahaya suci, sungguh luar biasa indah. Selain itu, di bawah nutrisi sumber energi ini, Liu Mengsu juga mengalami kesenangan dan kenikmatan yang tak ada habisnya. Di bawah tubuh Lin Huan, Liu Mengsu dengan ceroboh memutar pinggangnya seperti ular. Adapun gua asal bunga persik, terasa lebih puas karena belum pernah seperti ini sebelumnya, karena keadaan padat yang dimasukkan Lin Huan ke dalamnya. Tiba-tiba, Liu Mengsu merasa seperti dia akan mati. Liu Mengya menjadi semakin cemas, dan merasa titik akupuntur bunga kosong, merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tubuh Lin Huan, dan menariknya turun dari tubuh Liu Mengsu. Lin Huan terkekeh, lalu menerkam tubuh Liu Mengya. Batang besar itu seperti tombak, menusuk langsung ke bagian terdalam hati Liu Mengya. Liu Mengsu mengerang tajam, dan kemudian terkubur dalam arus listrik yang tak ada habisnya. Lin Huan mau tidak mau memisahkan paha putih giok Liu Mengya, berlutut di tempat tidur, sambil mengangkat kaki indahnya, melewatinya. Pada saat ini, Lin Huan telah melepaskan seni tertinggi ke puncaknya, dan di bawah pengawasan Lin Huan, dia memasuki lapisan demi lapisan kultivasi. Lin Huan terus-menerus mengedarkan seni tertingginya, menyaring semua kotoran di Qi, dan dari sana dia menyerap bagian paling murni dari Qi sebagai esensinya, dan mengubahnya menjadi Qi Harmoni Yin yang mistis. Ketika Qi Harmoni Yin yang di tubuh Lin Huan berangsur-angsur terisi, Lin Huan juga merasakan semacam arus listrik yang sangat merangsang hingga ke intinya. Lin Huan hanya merasakan benang sari Liu Mengya tiba-tiba menjadi sangat kencang, dan seolah-olah batang besarnya mulai membengkak.